Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mardiana dengan NPM 21351551605. Di sini saya ingin menjelaskan sistematika dalam penulisan SP3 atau sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Jadi dalam sistem SP3 ini seperti membuat makalah pada umumnya yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan konsepsional, bab 3 perencanaan dalam penyusunan rencana strategis. Dalam tahap perencanaan strategis ditetapkan strategi dan prioritas-prioritas dalam program untuk mempengaruhi masa depan dengan tindakan-tindakan yang positif melalui pendekatan langkah demi langkah agar secara sederhana dapat membuat, melaksanakan, dan mengendalikan keputusan-keputusan yang efektif. Dalam perencanaan strategis ini meliputi yang pertama itu analisis dan pernyataan misi program, yang kedua analisis SWOT terhadap kondisi program, yang ketiga analisis SWOT terhadap perkembangan lingkungan strategis, yang keempat visualisasi sosok dan citra program masa depan sebagai sasaran strategis, dan yang kelima penetapan prioritas program yang dinyatakan dengan skripsi yang jelas beserta permasalahan atau isu yang harus diperhatikan. Lalu bab 4 itu pemrograman dalam penyusunan rencana kerja. Dalam SP3 ini, tahap perencanaan utama kedua setelah perencanaan strategis adalah pemrograman, yaitu tahap menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam lingkup masing-masing program. Lalu bab 5 itu penganggaran dalam penyusunan program kerja. Jadi penganggaran dalam penyusunan program kerja ini yang pertama penyediaan sumber daya serta penggunaannya secara efektif sangat menentukan keberhasilan dalam penerapan suatu rencana, pencapaian sasaran program dan tujuan. Lalu yang kedua, bertolak dari kondisi ini, maka dapat disusun anggaran yang berorientasi ke aksi yang dikembangkan dari biaya-biaya perkiraan dari semua sumber daya yang digunakan. Maksudnya sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, semua unsur dalam pemrograman dan kegiatan harus dapat ditampilkan ongkosnya secara lengkap, sehingga dapat dilihat biaya atau ongkos masing-masing program dan biaya pencapaian suatu sasaran. Maka dengan demikian, suatu anggaran yang mengintegrasikan semua biaya menurut program dan sasaran akan sangat menguntungkan dan membantu dalam usaha dana maupun pertanggungjawabannya. Lalu bab 6 itu implementasi atau penerapannya dan evaluasi. Lalu bab 7 yaitu penutup. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.